Halo, saya Budi Saragi bersama dua teman saya yaitu Alfonso dan Mia akan menceritakan kisah penculikan 7 jenderal pada peristiwa G30S 1965. Maijen Suprapto. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Maijen R. Suprapto baru saja pulang dari dokter gigi usai mencabut giginya. Pada malam hari penculikan, ia tidak bisa tidur karena rasa tidak nyaman di giginya. Suprapto pun memutuskan untuk menyelesaikan lukisan yang awalnya akan diserahkan ke Museum Perjuangan di Yogyakarta. Akan tetapi, keesokan harinya, pada 1 Oktober 1965, sekitar pukul 4.30 WIB, pasukan penculik mendatangi rumahnya dengan mengaku sebagai Cakrabirawa yang hendak membawanya bertemu Presiden Soekarno. Tanpa rasa curiga, Suprapto menuruti perintah rombongan tersebut dan tidak menyadari bahwa dia sebenarnya dibawa ke lubang buaya untuk disiksa dan dibunuh. Penculikan Brigjen D.I. Panjaitan. Diculik pada 1 Oktober 1965 waktu subuh. Brigjen D.I. Panjaitan mengira bahwa pasukan yang mengepung rumahnya tersebut ditugaskan untuk menjemput dirinya agar bertemu Presiden Soekarno. Sang jenderal pun bersiap dengan rapi dan resmi, lengkap dengan topi layaknya akan menghadiri sebuah upacara. Namun, tak lama berselang, pasukan tersebut menimbaki barang-barang yang ada di rumahnya. Sang jenderal yang saat itu berada di lantai 2 mencegah para penjaga rumahnya melakukan perlawanan dan memilih untuk turun sendiri. Setelah tiba di bawah, sang jenderal sempat melakukan sedikit perlawanan dan meminta izin untuk berdoa dan sebelum akhirnya ditembaki beberapa kali hingga tewas. Peristiwa G30 PKI menurut putra MT Haryono. Renton Nur Hadi, putra MT Haryono, pernah bercerita mengenai peristiwa G30 PKI. Renton bercerita saat kediamannya dimasuki secara paksa oleh para prajurit Cakrabirawa untuk membunuh ayahnya. Kami melihat sendiri ayah saya diseret itu dia menarik kaki ayah saya sepanjang kamar sampai ke depan truk dan ayah saya dilempar seperti melempar sekarung beras. Itu menyaksikan dengan jelas bagaimana kejamnya prajurit Cakrabirawa menembak MT Haryono pada dini hari itu. Setelah kejadian, Rianto beserta ibunya pergi ke kediaman Jenderal Ahmad Yani. Namun, seperti diketahui, Ahmad Yani juga menjadi korban dalam peristiwa G30 tersebut. Terima kasih. Jiwa singkat tewasnya Jenderal Ahmad Yani. Sekitar jam 4 dini hari, rombongan Cakrabirawa datang ke rumah Ahmad Yani dengan mengetuk pintu dengan kasar. Pada saat itu, yang membukakan pintu adalah Mbok Mila, seorang pembantu di rumah Jenderal Ahmad Yani. Kemudian pasukan Cakrabirawa menanyakan tentang keberadaan Jenderal Ahmad Yani dan meminta Mbok Mila untuk membangunkan. Karena tidak berani, ia menyuruh Irawan Edi Ahmad Yani yang disuruh untuk membangunkan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian Jenderal Ahmad Yani bangun dan segera menemui pasukan Cakrabirawa. Pasukan Cakrabirawa meminta Ahmad Yani ikut bersama mereka dengan alasan perintah presiden. Kemudian Ahmad Yani menyangkal. Karena Ahmad Yani menyangkal, kemudian pasukan Cakrabirawa menembak beberapa kali di bagian punggung Jenderal Ahmad Yani. Itu semua disaksikan oleh seluruh keluarga Jenderal Ahmad Yani.